Partai Umat nih, Partai Umat. Kira-kira benturannya dengan PKS dan PAN itu bagaimana nih? Saya kira ya kalau saya melihat apa yang dikemukakan oleh elit Partai Umat, tampaknya ini ya seperti mau mengulangi zaman dulu, yaitu partai identitas tadi itu. Nah, identitas dalam pengertian ini ya naga-naganya akan mirip seperti kelompok Islam modernis ya, Masyumi. Kalau kita melihat sejarah Indonesia, bakal sulit sekali untuk mengembangkan ceruk yang tadi itu. Jadi kedatangan Anies di Partai Umat itu maknanya bagaimana ya, Pi? Apakah bisa menguntungkan Anies atau menguntungkan Partai Umat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin malam makin hot ini saya podcast dengan Prof. Hikam. Habis makan lagi. Mungkin ini Pak Amin Rais melihat bahwa ya kami partai identitas, identitasnya adalah Islam. Ini menjadi sebuah pilihan pilihan yang harus diambil Amin Rais yang berbeda dengan PAN. Karena dengan begitu gitunya, kelompok-kelompok loyalis Amin Rais yang ada dikatakan Muhammadiyah atau kelompok Islam itu masuk semua ke Partai Umat. Kira-kira bagaimana ini? Bisa demikian atau bisa juga itu menjadi counterproductive. Karena itu walaupun dia juga partai yang mempunyai basis massa Muhammadiyah atau Islam lah gampangannya begitu, tetapi dia tidak secara eksplisit mengklaim sebagai partai identitas. Nah, sementara kalau memang betul partai Ummah ini atau partai Umat ini mengklaim sebagai partai yang beridentitas Islam, dia harus serius di dalam memelihara dan di dalam membingkai serta memperjuangkan aspirasi yang berbasis pada identitas itu. Dalam demokrasi nggak ada masalah, asalkan pada analisa terakhir, maaf, yang namanya politik identitas seperti Partai Umat itu akhirnya juga harus menggunakan cara kerja yang disepakati bersama, yaitu konstitusi dan prinsip kewarganegaraan. Jadi boleh saja kemudian memilih untuk berangkat dari identitas tertentu, tapi pada akhirnya politiknya juga untuk nasional, untuk artinya untuk bangsa ini. Nah, sejauh mana pilihan menjadi mengatasnamakan identitas ini akan bisa appealing atau menarik bagi konstituen, bagi umat Islam secara umum, apalagi bangsa Indonesia pada umumnya, itu ya kita tidak bisa mengatakan sekarang, tapi kita bisa melihat dari sejarah. Kalau yaitu sejarahnya kan pada akhirnya partai-partai yang menggunakan identitas agama itu kan tetap aja ceruknya ya segitu-segitu aja dan diperebutkan banyak orang. Masyumi katakanlah. Iya, ya Masyumi kan akhirnya kan pecah dengan NU, tapi ceruknya ya segitu aja. Tidak akan pernah menjadi mayoritas atau ya pada akhirnya susah sekali untuk mengembangkan klaim-klaimnya untuk menyejahterakan umatnya, untuk menjadi payung bagi kebangsaan. Susah karena apa? Karena kultur bangsa Indonesia sendiri nggak seperti di Barat. Kalau di Barat Anda punya misalnya di Jerman ada partai Kristen, ada partai Katolik, tetapi dalam perilakunya mereka sekuler memang menggunakan itu, sehingga mereka bisa kemana-mana gitu loh. Dan partai itu ganti-gantian aja ya menjadi ruling party, kadang-kadang oposisi dan tapi di Indonesia itu kebanyakan partai yang berbasis agama seperti itu jarang sekali menjadi ruling party atau paling notok itu hanya menjadi salah satu bagian dari the ruling party, seperti PKB sekarang ini kan pendukung Pak Jokowi, tapi tidak pernah bisa melebihi katakanlah sampai apalagi 50% ya. Di atas 20% 20% aja sulit. Nah,
Apakah nasibnya Partai Umat juga akan begitu atau lebih buruk lagi? Ya kita belum tahu. Tetapi naga-naganya, ya kalau kita melihat sejarah Indonesia, bakal sulit sekali untuk mengembangkan ceruk yang tadi itu. Yang luas ini. Saya lihat seperti PKB. PKB itu walaupun berbasis Nahdlatul Ulama atau NU sebagai basis awalnya ya. Tapi dalam perkembangannya oleh Almarhum Gus Dur sejak awal dianggap sebagai partai terbuka. Ini artinya secara teoritis membuka diri bagi orang-orang lain bahkan di luar Islam. Itu saja sampai sekarang ya cuma 8% kan? 9% ya. Atau Partai Umat nih, Partai Umat. Kira-kira benturannya dengan PKS dan PAN itu bagaimana nih? Saya kira ya kalau saya melihat apa yang dikemukakan oleh elit Partai Ummah, tampaknya ini ya seperti mau mengulangi zaman dulu, yaitu partai identitas tadi itu. Nah, identitas dalam pengertian ini ya naga-naganya akan mirip seperti kelompok Islam modernis ya, Masumi. Padahal sekarang juga ada partai Masumi baru kan di Indonesia ini kan. Nah, jadi nanti malah akan berebut konstituen juga begitu. Jadi kemungkinan untuk besar seperti PKS, apalagi kemudian seperti partai berorientasi nasionalis sekuler ini ya makin sulit. Tetapi kan ya sekali lagi Partai Umat ini kan diuntungkan karena mempunyai tokoh besar seperti Pak Amin Rais. Jadi lagi-lagi saya agak pesimis ya bahwa Partai Umat ini akan menjadi partai yang independen terlepas dari tokoh besar ini. Ya bahkan kalau kita agak berpikir kritis, barangkali juga karena dia identitas basisnya, maka semakin kecil. Mungkin semakin kuat dalam pengertian solidaritas ke dalamnya. Tapi di dalam menjadi payung Indonesia dan lain sebagainya ini akan lebih sulit ya di sini. Siapapun yang ditopang atau didukung oleh Partai Umat, misalnya katakanlah Partai Umat sekarang sudah memproklamirkan akan mendukung Anies, itu belum tentu menguntungkan juga, atau bisa dimanfaatkan secara efektif oleh Anies. Karena yang diperlukan Anies justru mengekspand atau menyebarkan, melebarkan jangkauannya justru bukan kepada yang Islam tadi itu. Di luar itu kan. Dan itu Anies sekarang itu sudah mampu ya, sampai seluruh Indonesia sekarang ini suara yang akan mendukung Anies itu cukup signifikan. Tetapi dengan adanya dukungan Partai Umat ini, jangan-jangan itu juga malah bisa merugikan, kan kita nggak tahu kan. Jadi kedatangan Anies di Partai Umat itu maknanya bagaimana ya, Pi? Apakah bisa menguntungkan Anies atau menguntungkan Partai Umat? Ya, Anies sebagai orang yang sedang bergerak untuk mempopulerkan diri, untuk memperluas jangkauan, ya niscaya untuk datang ke tempat siapapun yang mengundang beliau, apalagi mau didukung. Cuma saya kira dia juga akan hati-hati misalnya di dalam pidato-pidato dengan umat, jangan sampai kemudian stigma yang dikenakan kepada Anies sebagai pendukung politik identitas ini kan, ya? Itu nambah dijelaskan karena yang mendukung dia juga partai yang berbasis identitas. Sebut bapak politik identitas. Nah, bapak politik identitas atau ya katakanlah di anatema dari kelompok-kelompok yang so-called nasionalis dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi Prof, sebetulnya kan politik identitas itu tidak buruk gitu ya. Ketika mereka membentuk sebuah kesamaan visi, kemudian kesamaan ras, kesamaan ideologi untuk mencapai sebuah tujuannya itu. Ya tergantung bagaimana kita memahami apa yang disebut dengan identitas itu sendiri. Sebab manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai identitas. Betul, Dan manusia itu, identitasnya itu tidak pernah tunggal. Betul. Saya misalnya di rumah ini, identitas saya sebagai ayahnya anak saya, sebagai mertua dari mantu saya, ya, sebagai anggota RT RW saya, sebagai NU lah hitungannya. Ya, di dalam organisasi sosial bagian dari NU, sebagai dosen dan lain sebagainya. Nah,
makanya identitas itu kontekstual dalam pengertian mau dipakai untuk apa dulu. Ya kan, seperti misalnya saya di rumah ini ya bagaimanapun identitas saya sebagai kepala keluarga ya cukup powerful. Ya, tetapi kalau saya pakai posisi saya sebagai kepala keluarga untuk di tetangga, ya salah alamat saya karena di sana ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah dan lain sebagainya. Nah, itu juga begitu. Nah, partai politik itu sebagai masyarakat politik adalah organisasi, identitasnya itu tergantung juga pada apa yang akan dituju oleh partai itu. Misalnya ini adalah untuk mengurus nasional, kepentingan nasional dan negara, maka identitas yang dipakai seharusnya juga harus sesuai dengan itu, yaitu konstitusionalisme dan kewarganegaraan, kan begitu. Nah, begitu dia memperkecil dirinya, maka ya resikonya dia akan hanya dianggap ceruknya di situ, kecuali Mas kalau dia kemudian memproklamasi identitas tapi tetap bekerja sama dengan yang lain-lain. Nah, itu baru kemudian dia akhirnya harus menggunakan identitas sebagai salah satu anak bangsa, komponen bangsa, nasionalisme dan lain sebagainya. Oke, paham kira-kira ya. Iya. Betul ya. Kalau PAN dulu itu lebih inklusif ya. Walaupun basis masanya itu Muhammadiyah dan kelompok, tapi waktu didirikan itu inklusif karena ada macam-macam. Ada almarhum Mas T.H. Sumartana, ada Pak Faisal Basri yang jelas sekali bukan seorang yang menggunakan identitas Islam. Bahkan Pak T.H. Sumartana orang Kristen kan dan lain sebagainya. Tapi sekarang Partai beliau Partai Umat itu kan eksklusif. Dalam pengertian terang-terangan menganggap sebagai partai yang berbasis identitas Islam, khususnya yang mempunyai latar belakang Muhammadiyah kalau saya nggak salah ya. Nah, ini saya kira disadari betul oleh Pak Amin Rais bahwa pada satu saat memang pilihannya harus begitu. Jadi kalau NU misalnya kemudian malah lebih menjauhi politik praktis, walaupun ada PKB, ada P3, ya kan, ya ada PAN yang juga ada sebagian orang NU di situ, tapi NU sebagai organisasi massa ya seperti Muhammadiyah mengambil jarak dari politik. Nah, kalau Pak Amin Rais pernah juga menjadi tokoh tertinggi di Muhammadiyah sebagai ketua umum. Tapi aktivitas politiknya nggak pernah berhenti beliau.